إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sesi yang kedua ini, yang dimana kemarin kita sudah membahas tentang akidah. Maka hari ini kita akan membahas tentang lebih kepada spiritual kita, ya, lebih kepada rohani kita, karena memang seperti itulah pondasi dalam agama Islam. Agama Islam tak hanya sekedar mengajarkan fikih, agama Islam juga tak hanya sekedar mengajarkan akidah, tapi juga melengkapkan atau melengkapi semua itu dengan sisi-sisi ruhani atau memberikan pelajaran tentang akhlak dan perjalanan spiritual rohani seorang hamba. Sebagaimana manusia tersusun dari tubuh dan juga ruh, begitu juga ajaran Islam. Ya. Maka Islam ini akan kosong, ya, kalau tidak ada pelajaran atau tentang disiplin ilmu tentang tasawuf. Ya, karena tasawuf inilah yang menopang Islam itu sendiri. Maka adik-adik sekalian, ya alhamdulillah, bersyukurlah kita kemudian diberikan kesempatan, walaupun mungkin ya hanya sekali atau mungkin nanti kemudian di lain kesempatan kita mempelajari satu ilmu yang mulia ini. Kenapa? Karena ilmu ini mengajarkan kita untuk mengenal Allah dari sisi langsung merasakan, ya, bukan lagi berteori-teori, ya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, tapi benar kita langsung masuk ke dalam dan merasakan sama-sama, ya, bahwa ternyata benar Allah itu ada. Nah, adik-adik sekalian, tanpa memperpanjang lebar, sebelumnya ini sebenarnya kajian orang tua, ya. Tapi Masya Allah, antum sudah mau kemudian duduk sejenak untuk mendengarkan kajian orang tua. Maka antum sudah jadi tua sebelum masa tuanya. Jadi wajar kemudian orang lihat, ya, adik-adik yang sudah mempelajari ilmu ini, orang lain melihat kita itu dewasa, lebih bijak. Ya, orang lain kemudian melihat kita, bahkan orang dewasa sendiri pun melihat kita sudah seumuran dengan mereka. Bukan karena, yang nggak tahu ya, apa faktor wajah antum yang sudah tua, atau karena memang pemahaman ilmu kita yang kemudian membuat orang melihat kita lebih dewasa lagi. Kebanyakan yang kedua tadi, bukan karena faktor wajah, ya. Kita masih muda, ya. Rata-rata adik-adik secara wajah masih kelihatan ya umuran belasan. Tapi secara perbuatan kita, ya, secara tingkah laku kita, orang akan menghargai. Kenapa? Karena ilmu inilah yang membuat kita kemudian berperilaku seperti itu, ya, berakhlak seperti itu, sehingga orang lihat kita, masya Allah, ya, dia menghargai, ya, karena dia melihat kita bukan sosok anak muda lagi, tapi anak muda yang berpikiran dewasa. Nah, jadi untuk dewasa itu bukan umur, ya, bukan faktor umur, ya, bukan mentang-mentang orang udah umur 40 udah dibilang dewasa, bukan, ya. Dewasa itu adalah pemikiran dan juga kolbu kita, ya. Betapa banyak orang yang secara umur mungkin ya udah 40, 50, tapi ya mohon maaf, ya, kelakuan kayak anak-anak, ya. Nah, jadi gak ada kaitannya dewasa tua itu dengan umur. Ya, tapi pemikiran kita dan juga kolbu kita. Maka adik-adik sekalian dimuliakan Allah, di dalam kalau kita bicara tatanan manusia, ya, sebelumnya saya kasih aja ya hostnya, biar teman-teman atau adik-adik yang lain bisa bantu. Karena gimana cara nih? Bagaimana Bu ya? Hostnya, Oh, supaya siapa orang host? masuk
Biar nanti nggak mengganggu ya. Jadi mohon ada teman-teman yang bisa bantu langsung masuk. Nah, adik-adik sekalian, di dalam struktur manusia ini banyak sekali rahasia sir-sir Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Qur'an ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu ya itu banyak sekali sir, rahasia, pelajaran ya. Kenapa kalian tidak memikirkan itu? Ya. Tapi masalahnya hari ini ya orang-orang atau manusia ya sudah menganggap bahwa rahasia Allah itulah kalau kita sudah bicara anatomi tubuh, ada jantung, paru-paru, itu bagus ya. Kalau itu bisa menjadi wasilah untuk mengenal Allah. Tapi kalau itu hanya untuk membuat kita ingin ya supaya diakui ya bahwa oh kita ini sudah tahu, paham ya, padahal ilmu itu justru semua ilmu ini ya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang menciptakan jantung, Allah lah yang menciptakan paru-paru dan semua anatomi tubuh. Nah, ada yang lebih penting daripada itu, bahwa manusia itu terdiri dari ya beberapa bagian ya, yang sebagian manusia, sebagian kita luput ya. Ini mungkin agak berat-berat dikit ya, tapi mudah-mudahan adik-adik bisa paham insya Allah kita dengan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana lagi. Bahwa di dalam tubuh itu ada unsur-unsur yang berkaitan dengan unsur ilahiyah. Ya. Sebagaimana di dalam tubuh kita, walaupun tempatnya bukan di kolbu, ya, tapi di dalam tubuh kita itu setan punya akses. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis inna syaitana la yajri majrad dam. Ya. Bahwasanya setan itu ya bisa masuk ya berjalan di dalam tubuh manusia melalui apa? Melalui peredaran darah. Tapi dia nggak bisa mengakses kolbu, hatinya orang mukmin. Kenapa? Karena itu bagian Allah. Ya, kolbu itulah ya yang mengatur, yang menguasai adalah Allah. Tapi kemudian dia bisa sampai ke sana kalau kolbu kita rusak. Maka kalau kita merusak, mengotori kolbu kita, mohon maaf ya, setan pun akan ikut menguasai kolbu kita. Nah, tapi Allah ini sayang kepada kita, ya. Walaupun kita ini mohon maaf seburuk apapun, bahkan sebobrok apapun kita, bahkan kita ingkar kepada Allah, Allah itu sayang kepada hambanya. Jadi di dalam kolbu itu Allah menempatkan satu malaikat di sana yang bernama siapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nama malaikat yang Allah taruh di dalam kolbu kita untuk menjaga kita ya? Sebenarnya kalau adik-adik hafal surat Asy-Syams ya, itu dikasih isyarat di situ. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam kolbu, bukan, malaikat Jibril nggak ada urusan dengan kita. Malaikat Jibril sudah selesai tugasnya. Ya. Dia nggak ada urusan dengan kita. Namanya malaikat mulhim. Ya. Malaikat mulhim inilah tugasnya dia untuk menjaga manusia. Setiap kita nih. Supaya tidak tersesat. Supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Dia hanya bisa memberikan bisikan. Tapi tidak mampu menahan kita. Karena yang menggerakkan tubuh kita adalah kolbu. Kolbulah rajanya. Ya. Maka yang bisa mengendalikan diri kita ya kita sendiri. Makanya ada sebutan di dalam hadis itu. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ya, Rasulullah sudah mewanti-wanti wahai umatku. Di dalam tubuhmu itu ada satu segumpal daging yang dimana kalau dia ini baik maka semua ya anggota tubuh kita ikut baik. Maksudnya dia akan taat kepada daging itu yang bernama kolbu. Kalau dia rusak ya rusak juga semuanya. Ala wahyal qalb. Daging itu bernama kolbu. Maka malaikat hanya mampu memberikan bisikan, hei fulan, ini salah, ini benar dan sebagainya dan sebagainya.
tapi nggak mampu mencegah perbuatan kita. Nah, nama malaikat itu namanya mulhim. Bisikan dia namanya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di samping dia, ya walaupun nggak bisa sampai ke kolbu, Allah juga taruh setan di situ. Ya. Setan namanya, ayo ada yang tahu? Ya. Nama setannya adalah, jadi bisikannya itu adalah waswasah. Nama setannya siapa? Waswasun. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan sudah disadur dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia yang baku, jadi was-was. Ya, itu bisikan dia. Ya. Itu setan. Nama setannya was-was. Bisikannya namanya waswasah. Tapi orang Indonesia nggak bisa bedain mana bisikan, mana setan. Akhirnya dibakukanlah menjadi was-was. Ya. Bisikan. Ya. Otak kriminal. Ya. Bisikan ingin berbuat ya maksiat kepada Allah. Ya. Nanti pun itu beda-beda. Setiap setan itu punya divisi masing-masing, punya kerja masing-masing. Ya. Ada setan yang, mohon maaf, bagian dia menggoda anak muda yang lagi pacaran supaya berbuat zina. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada. Ya. Pengen tahu nama setannya siapa? Dan ada cara untuk kita menundukkan mereka. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tema kita hari ini. Bahwa di antara penghalang kita untuk menuju Allah adalah setan. Jadi kita harus kuasai mereka. Kita harus paham tipu daya mereka. Ya. Dan bagaimana cara untuk lolos. Ya, atau untuk bisa menundukkan setan-setan ini. Itu di antara cara kita supaya bisa usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nama setan yang selalu mengajak orang berbuat zina? Apalagi kalau lagi dua-duaan sama si doi, ya. Pertama dibisikin dulu, nggak apa-apa, pegang tangan, ya. Nanti naudzubillah min dzalik. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Dia bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab, bukan a'war. A'war itu setan yang tugasnya untuk ini membisikkan orang untuk berbuat mencuri. Ya. Kriminalnya bukan kriminal zina, tapi kriminalnya yang lain, curi, mengambil hak orang, itu a'war. Ini beda lagi. Ya. Namanya wasim. Ya. Wasim. Ya. Itu setan yang selalu mengajak atau membisikkan orang untuk berbuat zina, pikiran kotor, Victor, ya itu tuh, dia yang kasih bisikan. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita nanti, adik-adik sekalian, ya. Bahwa salah satu di antara penghalang menuju kepada Allah, sampai kepada Allah adalah setan. Nah, jadi karena kita sudah punya chip malaikat, ya, yang bernama mulhim tadi, dan kaitannya dengan ruh. Makanya adik-adik sekalian, kalau kita ingin bahagia, ya, kalau ingin mencari kebahagiaan, lah bukan mainnya di fisik. Keliru. Anak-anak muda cari kebahagiaan di motor-motor. Nggak dapat. Itu hanya mendapat kepuasan. Karena kebahagiaan itu mainnya bukan fisik. Ada anak muda yang terjebak dengan narkotika. Itu alasan utamanya pengen cari bahagia. Tapi dia keliru mendefinisikan bahagia. Bahagia nggak ada di situ. Itu mah setan namanya. Bukan bahagia. Bahagia karena dia ada kaitannya dengan malaikat tadi, ya, maka Allah tempatkanlah di dalam kolbu kita. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi bahagia itu karena mainannya dia, tempatnya di kolbu, maka mainannya dia, ya, harus ada, ya, kaitannya dengan Allah. Ya, kalau kita bahasakan bahwa, ya, sebagaimana jasad kita ini butuh makan, butuh minum, maka asupan untuk kolbu itu bukan makanan yang kita makan, bukan. Itu mah nanti jatuhnya ke syahwat, ke nafsu. Maka mohon maaf, orang yang banyak makan, ya, orang yang banyak minum, orang yang makannya ya makanan
porsi bakul, porsi tukang, ya, kemudian dia nggak menyalurkan itu, mohon maaf, itu syahwatnya besar nanti. Jadi harus dikendalikan. Kalaupun kita makan banyak, itu harus dikeluarkan melalui olahraga atau aktivitas-aktivitas yang berat supaya dia tersalurkan. Maka orang yang banyak makan nanti jatuhnya ke syahwat tuh. Maka asupan yang paling utama untuk qalbu adalah zikrullah, mengingat Allah. Makanya orang baca Quran, ya, itu bahagia aja. Orang apalagi, ya, berzikir bahagia, ya. Adik-adik pernah lihat nggak bapak-bapak di kampung kalau lagi zikir, tahlilan? Sering nggak ikut tahlilan? Atau tahlilan bid'ah lagi nih? Sering nggak ikut tahlilan? Sering ya? Sering. Kalau bapak-bapak lagi zikir gimana gayanya tuh? La ilaha illallah, ya, sampai goyang-goyang. Itu nggak dibuat-buat, itu benar. Silahkan dicoba. Itu ruh kita karena kegirangan dapat asupan makanan, dia pengen keluar dari tubuh kita. Cuman kan nggak bisa, terbatas oleh tubuh kita. Makanya dia gerak-gerak girang. Sama seperti kita kalau lagi dapat hadiah dari orang tua, girangnya minta ampun, pengen ya joget aja ya. Apalagi sekarang ya naudzubillah ada TikTok, goyang-goyang TikTok ya. Saya kemarin itu pas lagi belanja di Indomaret sambil nunggu di kasir, di samping saya ada anak kecil. Ya dia sambil nunggu, sambil joget-joget TikTok. Ya Allah, saya bilang ini kok sudah darurat TikTok ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian jangan ikut-ikutan ya. Walaupun antum generasi milenial, janganlah. Nggak bermanfaat yang seperti itu tuh. Ya. Apalagi adik-adik yang perempuan ya, para akhwat ya, itu hanya membuat kita menjatuhkan harga diri kita. Dan itulah yang diinginkan setan. Dirusaklah generasi perempuan ini karena mereka tahu kalau perempuan ini soleha, ya, para akhwat ini baik, maka generasi seterusnya itu akan menjadi generasi yang soleh-soleha. Karena ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Ya, madrasah utama yang akan menjadi tempat pembelajaran bagi sang anak. Bayangkan, kalau ibunya suka TikTokan, anaknya suka TikTokan juga. Ya, kalau ibunya suka main FB, ya FB-an, ya anaknya juga ikut sama. Ya, alhamdulillah kalau digunakan untuk yang baik. Ya, kita nggak melarang mutlak. Ya, tapi kalau dibuat untuk misalnya main TikTokan, joget-jogetan, ya pasti anak kita juga begitu. Nah, maka adik-adik sekalian, ya, kalian itu yang akhwat itulah madrasah utama. Maka sasaran setan itu untuk merusak generasi dari pintu masuknya dari para akhwat, perempuan-perempuan. Nah, kalau perempuannya rusak, nanti laki-lakinya juga akan ikut rusak dan generasi setelahnya juga akan ikut rusak. Waliyadzubillah ya. Nah, adik-adik sekalian, maka di dalam kalbu kita itu sudah Allah pasang chip ya. Dia menjadi semacam alarm. Kalau nanti kita berbuat salah, berbuat dosa, nanti dia ingatkan. Cuman bisikannya itu akan melemah. Ya, ketika syahwat itu menguat. Adik-adik bisa kita buktikan. Pernah nggak lihat maling, walaupun di video, dia sedang maling. Ya. Padahal dia tahu di rumah itu lagi kosong. Ya. Orang sudah pada tidur. Tapi kenapa dia semacam ketakutan? Bahkan tengok ke kiri dulu, tengok ke kanan dulu, memastikan. Padahal dia tahu semua pada tidur tengah malam, ya. Dia tahu nggak ada yang melihat dia, tapi kenapa dia masih memastikan untuk melihat ke kiri dan ke kanan? Itu kenapa bisa begitu? Kenapa maling itu, pencuri itu bisa berbuat begitu? Padahal dia yakin bahwa nggak ada orang yang di kiri dan di kanan. Karena ada bisikan hati. Masya Allah, jazakallah khair. Ukhti Siskah ya. Adik Siskah. Itu betul. Ada bisikan di dalam hati. Hei Fulan, itu perbuatan ente nggak benar. Makanya dia takut, dia lihat kiri kanan. Ada bisikan di dalam kolbu. Bisikan itu namanya bisikan mulhim.
Tapi kan setan ini ditambah setan sama syahwat yang nggak kedengaran. Paling kedengaran senyap-senyap aja, sayu-sayu. Yang kedengaran suaranya si setan tadi, was-was, ya, sikat, ya, disuruh sikat, ya. Nah, itu bernama panggilan ruhani. Setiap kita merasakan itu, ya. Jangankan di saat kondisi yang seperti itu, ya sedang kita santai-santai, apalagi mohon maaf teman-teman atau orang-orang yang ya sudah bosan dengan kehidupan dunia. Dia sudah semua maksiat sudah dia lakukan. Pasti dia akan merasakan itu. Ya kok hidup gini-gini aja ya. Pernah nggak adik-adik merasakan gitu? Ketika sudah lagi kumpul sama teman-teman, tapi kok rasa ada semacam kekosongan di dalam hati. Saya ini sebenarnya mau apa gitu. Pernah nggak ada bisikan seperti itu? Pernah, Bu ya. Pernah. Ya. Apalagi anak muda memang sering seperti itu. Masa pencaharian jati diri. Sering sekali. Itu kita mau apa sih sebenarnya? Lagi ngumpul, padahal lagi ketawa-ketawa. Tapi tiba-tiba masuk aja. Bahkan, mohon maaf, ada ya teman-teman kita yang di bawah kita itu sering curhat. Ya Bu ya, kok kita kenapa ya? Ya semakin kesini semakin merasa ketakutan untuk mati. Itu sebenarnya kalau bahasa ruhani kita, bahasa bahasa ahli sufi, itu namanya imbi'ath, ya panggilan ruhani yang berasal dari malaikat mulhim. Itu untuk menuntun kita menuju kepada Allah. Karena memang hakikat kita ini, chipnya itu berkaitan dengan Allah. Ruh kita itu memang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan ingatkan kita ketika sudah jauh melangkah. Terlalu jauh melangkah di dunia ini, dia akan ingatkan kembali. Hei fulan, ini sudah terlalu jauh. Dia akan ingatkan itu. Makanya hari ini kemudian kita bisa lihat ya, fenomena hijrah. Ya walaupun itu sebenarnya bagus ya. Fenomena hijrah itu dari itu tuh. Ya perasaan yang dirasakan oleh orang-orang yang hijrah. Karena dia merasakan hal yang sama, makanya dia cari ya untuk memuaskan panggilan itu. Kalau dia ketemu ustadz yang bagus, ya alhamdulillah hijrahnya bisa benar. Tapi kalau ketemu ustadz yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyalah-nyalahkan, ya salam. Dia sama seperti keluar dari satu lubang, ya menuju ke lubang yang sama. Cuman dengan penampilan yang berbeda. Akhirnya apa? Lihat saudaranya sinis aja ya. Bid'ah, syirik, masih isbal. Ya. Padahal dia ingin mencari ketenangan kolbu. Nah, penghalang itu, jadi ketika panggilan itu menguat, kita akan cari supaya bisa meredam panggilan ini. Nah, maka mulailah kita berhijrah, ya taubat kepada Allah. Ya. Kalau ketemu pembimbing yang bagus, ketemu mursyid, ketemu ustadz yang bagus, ya kita akan dibimbing, ya sampai bisa melewati penghalang-penghalang itu. Maka adik-adik sekalian, ketika kita sudah merasakan panggilan itu dan kita ingin kemudian semacam memberikan atau meredam panggilan itu dengan cara hijrah, maka belum sampai di situ kita baru semacam baru keluar dari lubang itu, belum jalan, ya. Kita baru keluar. Maka ketika kita keluar, jalan masih panjang sekali untuk menuju kepada Allah. Dan ada penghalang-penghalang di depan kita. Lah Allah kan ingin uji kita, ya ingin lihat apakah kita ini benar-benar tulus kepada Allah, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Alif lam mim, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah orang-orang beriman itu mengira bahwa mereka sekedar mengucapkan saya beriman kepadamu ya Allah tanpa diuji? Ya Allah mau uji dulu, benar nggak ini? Ya. Maka ketika kita memutuskan untuk hijrah, ya Allah saya ingin hijrah, saya ingin bertobat. Ya. Allah ingin lihat, ini tulus nggak bertobat ke saya atau cuma tobat sambal aja. Maka ada penghalang-penghalang yang harus kita lewati. Nah, makanya kenapa di dalam dunia spiritual seperti ini, di dalam pembahasan tentang kolbu itu adik-adik butuh guru, pembimbing, supaya dia yang mengarahkan. Ya.
kita tetap berkonsultasi dengan dia, ya, tempat curhat dengan guru kita itu, ya butuh guru. Ya. Maka penghalang yang paling utama yang akan menghalangi kita, mungkin sekarang adik-adik belum terlalu merasakan lah ya. Tapi kalau sudah mulai berkeluarga, sudah punya tanggung jawab, itu akan dibisikkan oleh setan, ya, masalah duniawi. Ente kalau hijrah, ya, ente kalau bertobat kepada Allah, ya, siapa yang jamin rezekimu? Itu ada ketakutan-ketakutan berkaitan dengan rezeki, ada. Ya, mungkin adik-adik sekarang belum terlalu kuat ya, perasaan itu belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah berkeluarga dan sudah mulai hijrah kepada Allah, itu berat sekali ya. Perasaan itu ada, membebani setiap orang yang ingin hijrah kepada Allah. Maka harus kita lewati itu. Caranya apa? Caranya kita adalah dengan beberapa opsi. Opsi yang paling utama adalah zuhud. Cuman banyak orang yang salah paham tentang zuhud. Dikira zuhud itu pakai pakaian compang-camping, yang nggak mau cari rezeki, yang nggak mau bekerja lagi, zikir aja ya. Dia kira rezeki turun dari langit kali. Nasi uduk aja kita harus pergi ke warung dulu kok. Kita pergi berjalan dulu baru ketemu nasi uduk. Jadi rezeki nggak turun dari langit ya. Kita bukan wali. Ya. Kalau wali minta iya mungkin. Kita masih wali murid ya. Masih wali murid, bukan wali Allah. Maka usaha dulu. Nah, inilah yang kemudian ditiupkan oleh setan perasaan ketakutan. Takut aja ya. Nanti makan apa? Nanti. Dia kasih takut ya. Dihembuskan ya, dibisikkan rasa takut itu. Maka cara kita untuk melewati itu adalah dengan zuhud. Ya. Tapi kita harus luruskan nih definisi zuhud. Jadi zuhud itu bukan bukan gambaran yang menakutkan, apalagi orang-orang yang kemudian tidak paham tentang ilmu ini menggambarkan bahwa zuhud itu harus pakai compang-camping ya. Kalau boleh nggak usah tinggal di tempat yang di rumah yang luas, nggak boleh ada mobil ya. Lihat kalau ada ustadz punya mobil, ustadz kok punya mobil? Lah apa kaitannya ustadz dengan mobil? Ya, gitu. Ini karena salah paham tentang zuhud. Zuhud itu ya kalau sederhananya kita bahasakan dengan zuhud itu cukup dunia itu di tangan. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Itulah makna hakiki dari zuhud. Dalam artian apa? Kita tidak cinta dunia. Kita tidak gila dunia. Ya. Tapi kita bekerja. Tapi kita jadikan pekerjaan itu hanya sebagai wasilah supaya Allah memberikan kita rezeki, tidak lebih daripada itu. Tidak untuk tidak untuk hasrat untuk memperkaya diri, bukan. Tapi kalau Allah kasih lebih, ya alhamdulillah kita bersyukur. Maka kita jadikan kalau Allah kasih lebih, ya kita jadikan sebagai wasilah-wasilah yang lain. Kita beli handphone sebagai wasilah dakwah, ya. Handphonenya bukan handphone OVO ya, tapi handphone Apple ya. Wow, Masya Allah. Atau misalnya ya kita beli mobil. Ya. Jadi nggak ada kaitannya zuhud dengan mobil, zuhud dengan rumah besar. Lah kaitannya apa? Zuhud itu di hati. Yaitu tidak sampai di dalam, masuk ke dalam kolbu kita. Dunia itu cukup di tangan. Ya bisa kita buktikan. Kalau datang ya orang minta ya, Pak saya belum makan, tolong bagi rezeki. Di dompetnya dia ada uang 500.000, dikasih semua. Nih, itu orang zuhud. Ya. Karena bagi dia ya, dunia itu cukup di tangan, nggak sampai di hati. Ya adik-adik baru hilang HP dikit, ya, aduh udah nangis ya Allah. Ya, nggak apa-apa, bersedih karena kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik ya, men-share dakwah ya, bukan karena menangis karena kehilangan HP-nya, bukan. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik lagi, itu bagus, nggak apa-apa. Ya. Ustadz, kok ente nangis hilang HP? Lah kita bukan kehilangan HP-nya, tapi kita kehilangan kesempatan untuk bisa berbuat baiklah lagi gitu. Itu cara ngelesnya. Ya. Jadi zuhud ya, yang pertama untuk melewati penghalang pertama tadi. Nanti kalau kita sudah bisa lewatin itu, ya jangan senang dulu, masih ada lagi penghalang berikutnya. Kita udah lewatin dunia, jadi dunia sudah nggak berefek lagi ke dia. Ya. Mau datang
seberapa banyak pun dan mau hilang seketika itu seberapa banyak pun dia udah nggak peduli. Tapi dia masih bekerja ya untuk min akhdhil asbab ya. Dia mengambil sebab supaya Allah ada alasan untuk memberikan dia rezeki. Ya, setelah itu dia salurkan ke keluarganya, anak-anaknya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah dia mampu melewatin itu, ya penghalang pertama tadi yang bernama dunia, ada penghalang kedua yang akan menghalangi dia menuju kepada Allah. Apa itu? Al-khalqu. Ya. Apa al-khalqu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Al-khalq pakai qaf di belakang. Al-khalqu. Ada yang tahu artinya? Makhluk. Ahsantum, Masya Allah. Dek Nur Aziz, ahsantum. Makhluk. Makhluk itu ya kita nih, manusia. Ya, walaupun kalau kita terjemahkan secara luas, makhluk itu kan selain Allah. Tapi kalau dalam pembahasan ini fokusnya nanti ke manusia. Ini manusia bisa menjadi penghalang kita menuju Allah. Sahabat kita itu bisa menjadi penghalang menuju Allah. Jadi setan itu dia bisa berwujud manusia dalam bentuk manusia, bisa berwujud, bisa tidak berwujud, ya tidak kasat mata. Nah biasanya setan ini masuk melalui teman untuk menghalangi kita menuju Allah. Nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, adik-adik udah tahu lah. Ya. Kadang mau sholat, mau puasa atau mau sholat, teman panggil, ngapain sholat? Ayo kita nobar yuk. Ini lagi asik, ayo nobar. Wah, nggak jadi sholat. Nobar aja ya. Itu tuh maksudnya ya. Makhluk ya manusia sebagai penghalang menuju kepada Allah. Maka cara kita melewati penghalang ini apa? Gimana? Ada yang tahu? Ini sebenarnya sudah kita jalanin prosesnya. Cuman kan kita belum tahu teorinya. Cara kita melewati ya penghalang kedua ini yang bernama manusia. Fadal, ada yang tahu? Yuk. Yang pertama apa? Meniru Nabi. Belum pas. Tapi jazakallah khair, sudah bantu jawab. Santum, kita menghargai jawabannya. Dengan iman yang kuat. Belum pas. Tapi bagus jawabannya dengan iman yang kuat. Ini kita berbicara masih proses tahapan ingin menuju kepada Allah. Bukan sudah faham ya. Bukan orang yang sudah sukses. Masya Allah, asantum, jazakallah khair. Dek Nadia Lutfi ya, berteman dengan orang soleh itu pertama tuh. Jangan dulu bicara iman lah, kita belum sukses dalam artian kita masih proses melewati, belum sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai nggak apa-apa, kembali ajak teman kita, nggak apa-apa bergaul dengan mereka. Ini kan kita masih proses, masih kadang sering keikut sama teman-teman kita, masih belum bisa mandiri, ya. Masih belum bisa berpendirian. Ya, masih galau lah ya. Gitu. Pertama adalah berteman dengan orang soleh. Ya, ini walaupun opsinya nanti urutannya kedua. Jadi pertama adalah mohon maaf menjauhi teman-teman kita yang seperti ini. Bukan karena kita benci mereka, kita nggak boleh loh ya membenci orang, nggak boleh. Ya, masya Allah. Menjaga jarak batasan dengan teman-teman yang seperti ini. Kita bukan membenci mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh membenci siapapun di muka bumi ini. Karena namanya manusia itu juga adalah representasinya Allah. Ya. Karena siapa yang menciptakan manusia? Allah. Ya. Jadi kita nggak boleh membenci makhluknya Allah. Karena kita membenci makhluk berarti membenci Allah. Maka kita membatasi diri kita bukan karena membenci mereka, tapi ingin memperbaiki diri kita dulu. Ya, maka kita ambil jarak dengan teman-teman yang seperti ini. Inilah yang kita katakan sebagai hijrah. Ya, kita cari teman-teman lagi yang bisa mendukung dulu. Ya, walaupun kita tetap berteman dengan teman itu, tapi sudah mulai jaga jarak. Dalam artian untuk komunikasi mungkin iya, tapi untuk intent ya berteman terus enggak. Kita jaga jarak. Sampai kemudian kita bisa memperbaiki diri kita, baru kita ajak teman kita itu yang lama lagi. Nah, kita jaga jarak. Ya.
Maka yang kedua, mencari teman soleh atau teman yang baik itu dengan membuat komunitas yang seperti ini. Misalnya adik-adik ya sudah saling kenal ya, nanti buat komunitas tuh, siapa-siapa nih yang dari daerah si ini ya, daerah ini, yuk ya, supaya kita bisa semangat, mari kita bikin wadah ya, nanti undang ustadz ya, tiap bulan kita ngaji ya, nanti tiap pekan kita ada kumpul-kumpul ya, ngaji ya, baca Quran dan sebagainya. Nah, kita buat wadah seperti ini untuk menguatkan ya, karena kita satu visi dan misi untuk menguatkan kita sama-sama supaya bisa istiqomah. Karena kata Rasulullah, almar'u ala dini khalili falyanzur liman yukhaliluh. Kata Rasulullah, teman itu tergantung agama teman-temannya. Lah kalau temannya agamanya bagus, pasti kita akan keikut ya. Minimal kita akan kecipratan keberkahan teman yang soleh tadi. Maka Rasulullah mewanti-wanti, maka lihatlah, hati-hatilah dalam berkawan. Pilihlah tak kawan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Minimal teman-teman yang dia punya kebermanfaatan di dunia lah ya, prestasi-prestasi dunia itu kan pasti akan keikut kita. Kita jadi semangat belajar, kita jadi semangat untuk ya produktif lah ya. Jangan cari teman-teman yang ya tujuan hidupnya hanya rebahan aja ya, jangan. Itu nanti efeknya akan berdampak ke kita ya. Semangat hidupnya juga akan ke kita. Maka carilah teman-teman yang soleh. Jaga jarak, buat komunitas ya, dan carilah teman-teman yang soleh. Itu yang kedua ya, penghalang yang kedua. Penghalang yang ketiga adalah setan. Ya, setan ini penghalang yang paling ya kelas berat lah ya. Sebelum nanti ada yang lebih berat lagi, yaitu penghalang yang terakhir yang berasal dari dalam diri kita. Penghalang yang ketiga adalah setan. Ya. Maka kita harus lewati nih. Jadi setelah kita melewati penghalang kedua, alhamdulillah kita sudah sukses. Ya, kita sudah bisa melewati penghalang itu yang bernama manusia. Maka kita dihadapkan lagi pada penghalang yang ketiga, yaitu penghalang yang bernama setan. Setan ini ya, dia menggoda kita dari semua arah, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maka ini termasuk penghalang yang berat untuk kita lewati. Ya. Ditambah lagi dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Ya, curang. Ya. Kalau kita ketemu musuh, dia bisa melihat kita nggak bisa lihat dia. Wah, kita babak belur nanti dihajar. Nah sama, tapi Allah itu adil. Allah itu sayang ke kita. Walaupun sebegitu dahsyat dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia bisa menggoda kita dari semua arah. Tapi apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Lemah sekali bagi mereka yang tahu cara untuk keluar dari atau selamat dari godaan setan. Maka cara untuk selamat dari godaan setan, ada yang tahu? Ya, ayo cepat ini sebelum kita tutup ya. Terakhir. Supaya kita bisa selamat dari godaan setan. Kita mau lihat nih ya. Adik-adik sudah pada tahu ya, terutama yang sudah jawab tadi, zikrullah, iman yang kuat. Oke. Maka adik-adik sekalian ya, mudah-mudahan yang jawab tadi zikrullah, berlindung kepada Allah nih ya. Bagus, zikrullah, berlindung kepada Allah. Yang paling bagus adalah jawaban tadi adik Aldi ya, berlindung kepada Allah. Karena setan ini walaupun punya kemampuan untuk mengakses kita ya, dia melihat kita ya, tapi kita nggak bisa lihat dia. Tapi kan yang menciptakan dia siapa? Allah. Adik-adik kalau dikejar sama anjing ya, adik-adik nanti bagaimana cara supaya bisa selamat dari anjing itu? Ya nggak usah jauh-jauh, cari yang punya anjing itu siapa. Jadi berlindung di balik yang punya anjing itu. Sama, maka setan itu ibarat seperti anjing. Maka kita harus berlindung dari yang punya anjing itu. Yang punya setan itu siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ada bisikan-bisikan itu, jangan biarkan loh ya adik-adik sekalian. Bisikan itu ya, apalagi adik-adik yang masih labil seperti ini, masih mencari jati diri, itu sangat kuat bisikan dia. Ya, misalnya lagi di atas lagi di atas gedung misalnya atau tempat yang tinggi, bisikan, loncat dong, loncat. Itu ada,
Gitu, loncat, loncat, ayo loncat. Ya. Bisikan itu ada. Maka kalau ada bisikan itu langsung bertaawuz kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah akan hilang. Jadi pertama tadi berlindung kepada Allah yang punya setan itu. Yang kedua adalah dengan mujahadah, ya. Kita melawan dia, ya, dengan mujahadah, ya. Dan mujahadah melawan setan itu adalah ibadah, termasuk ibadah, ya. Maka jangan khawatir adik-adik sekalian, ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan juga kita harus melawan, ya. Was-was itu kita lawan, ya. Gak boleh kita kalah sama setan, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat halus, sangat lemah, afwan, sangat lemah. Dan yang terakhir, penghalang yang ya lumayan berat daripada setan adalah nafsu, karena dia berasal dari dalam diri kita, ya. Maka dia termasuk yang berat karena dia selalu condong kepada yang enak-enak, ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Maka cara kita melawan diri kita nafsu ini bagaimana caranya? Ayo. Ana ingin tahu nih jawabannya. Terakhir. Gimana cara menundukkan nafsu? Berpuasa, santum. Masya Allah. Jadi adik-adik sekalian, jadi nafsu ini ketika Allah ciptakan nafsu, Allah hadirkan di hadapan Allah. Terus ditanyalah, hei nafsu, man ana? Wahai nafsu, siapa aku? Ya, ini nafsu ya begitu, dia songong, ya, belaga apa ya? Songong lah. Di hadapan Allah kemudian dia mengatakan apa? Yang nggak bisa istighfar, ya. Nggak bisa istighfar. Tapi kita harus lawan dengan mujahadah tadi, puasa. Kemudian nafsu berkata begini kepada Allah, kalau engkau bertanya kepadaku siapa aku, terus aku ini siapa? Ya, gitu. Dia balik tanya kepada Allah. Yang seharusnya menjawab pertanyaan, tapi dia balik tanya kepada Allah. Oh, Allah kesel. Ini kok agak songong-songong dia. Ya udah, dihukum sama Allah, dilemparkanlah si nafsu ini ke satu alam, di alam azali itu yang bernama alamul ju', alam kelaparan. Dihukum di sana selama 4.000 tahun. Wow, kelaparan dia, ya, tersiksa di sana. Setelah itu baru Allah panggil lagi dia. Allah hadapkan lagi di hadapan Allah, kemudian tanya, hei nafsu, man ana? Ya, ditanya lagi, hai nafsu, siapa aku? Seketika itu baru dia sadar, ya, anta rabbi ya Allah, kamu adalah Tuhanku. Maka nggak ada jalan satu-satunya untuk menundukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, kecuali dengan berpuasa. Apalagi adik-adik ini, ya, masih jiwa muda, ya, semangat besar, kekuatan, ya, kita punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka itu semua asetnya nafsu untuk membuat kita melakukan maksiat kepada Allah. Maka cara yang paling utama untuk menundukkan nafsu adalah dengan memperbanyak puasa. Nah, maka adik-adik sekalian, kalau kita sudah mampu melewati ini, maka insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan bimbingan guru, ya, tidak boleh berjalan sendiri, karena orang yang berjalan sendiri sebagaimana domba yang tersesat itu pasti sangat rentan diterkam oleh serigala. Maka adik-adik harus punya guru, ya, yang bisa menuntun, membimbing, ya, mengarahkan kita untuk bagaimana cara berproses melewati penghalang-penghalang itu, ya. Baik, ini dulu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke moderator, kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya atas materinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Baik, sesi pertanyaan yang pertama masuk dari Anissa Solehatun. Ketika seseorang sudah bertaubat, berhijrah, tapi orang lain malah mengungkit kemaksiatan kita, kesalahan kita di masa lalu, maka apa yang harus kita lakukan, Buya? Terdengar, Bu, ya? Terdengar, Bu, ya? Baik. Bagus sekali pertanyaannya.
Buya, kalau kita sudah hijrah, tapi ternyata banyak orang-orang yang kemudian mengungkit kembali ya masa lalu kita. Nah, makanya adik-adik sekalian, kenapa kita berhijrah itu salah satu syarat hijrah, kita harus mencari suasana lingkungan baru. Ya. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi supaya begitu ya, supaya kita punya lingkungan baru yang siap menerima kita. Ya. Anggap aja itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk hijrah itu tidak mudah. Ya, pasti ada ujian-ujian Allah untuk melihat ketulusan kita. Ini hijrah ikhlas karena aku atau karena apa? Mau uji dulu. Coba Allah kirim si fulan. Coba ente ya litik-litik dikit lah ya, ungkit masa lalunya dia. Itu kan nanti dosanya dia dengan Allah, tapi urusan kita dengan Allah bukan itu. Ya terserah dia mau ungkit masa lalu kita ya terserah. Itu urusan dia dengan Allah. Nanti Allah akan tanya dia, kenapa ente ya mengungkit-ungkit dia ya masa lalu dia sudah bertobat. Tapi urusan kita, Allah ingin lihat ketulusan tobat kita. Ini kita tulus nggak bertobat kepada Allah? Atau karena yang lain? Mau diuji keikhlasannya. Nah, salah satu tanda ikhlas adik-adik sekalian, sebagaimana kata Imam Qadhi bin Iyad, ikhlas itu ketika beliau ditanya tentang ikhlas apa, wahai Imam Qadhi Iyad, apa itu ikhlas? Kata beliau apa? Ikhlas itu man tarokal amal min ajlin nas riyaun. Siapa yang meninggalkan satu amalan karena takut manusia, bukan riya, tapi syirik kata beliau, syirik. Tapi makna syirik di sini riya, sebagaimana al-amalu min ajlin nas riyaun. Sebagaimana orang yang beramal karena manusia adalah riya, maka orang yang meninggalkan sesuatu karena takut manusia, takut dicela, ya, takut dituntut masa lalunya, maka itu juga riya. Maka kalau kita takut hijrah karena orang tahu masa lalu kita, ya berarti kita belum tulus kepada Allah. Kita belum ikhlas kepada Allah. Maka orang yang ikhlas itu udah nggak peduli dengan penilaian manusia. Yang dia lihat adalah Allah. Ya. Maka bodoh amat. Orang mau ngungkit masa lalunya, nggak peduli. Ya terserah, itu urusan dia dengan Allah. Kita mah udah bertobat. Dan orang kan bisa menilai. Kita sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi. Orang bisa menilai. Dan orang tahu, ya, ngapain kamu menuntut dia masa lalu dia? Emang ente malaikat yang nggak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi punya masa lalu yang kelam, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Nggak perlu malu dengan masa lalu kita. Ya biarkan dia dengan dia mau ungkit-ungkit masa lalu kita, itu urusan dia dengan Allah, dan Allah akan tanya dia di akhirat nanti, kenapa ente menjadi setan ya terhadap teman ente? Kita mah urusan kita dengan Allah. Ya. Kita nggak peduli dengan penilaian dia. Maka kita kembali luruskan niat kita ikhlas karena Allah. Ya, bodoh amat. Ya, kita yang jelas ya kita mau berubah, dan kita berubah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, dan kita salah satu konsekuensi kita berubah karena Allah, kita siap dengan celaan manusia yang orang bilang sok soleh ya. Sok soleh, padahal dulu begini-begini. Ya biarin, itu urusan ente dengan Allah. Kita mas sekarang kita nggak peduli dengan penilaian dia, ya kalau dia bilang begitu ya alhamdulillah, kita sedang proses belajar, nggak usah tersinggung, ya nggak usah tersinggung, ya alhamdulillah, ya kita bilang alhamdulillah, kita sedang proses belajar. Dia nanti akan tersinggung sendiri itu, ya, dan mudah-mudahan dengan balasan kita yang seperti itu, yang penuh akhlak, penuh adab, dia juga bisa ikut sadar hijrah. Masya Allah, ternyata si fulan itu ya masya Allah, kita udah hina dia, udah ungkit-ungkit masa lalunya, tapi ternyata dia balas kita dengan akhlak yang mulia. Ya siapa tahu kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Jadi nggak perlu tersinggung ya adik-adik sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih Buya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Siska Siti Nurjana. Buya izin bertanya. Saya pernah mengajak teman saya untuk berhijrah dengan cara meninggalkan pacaran. Saya menjelaskan larangan-larangan berpacaran, tapi teman saya itu malah merespon saya dengan marah-marah dan bilang bahwa saya itu so alim. Nah, bagaimana cara mengajak dan menyikapi teman saya tersebut, Bu ya? Baik, sebenarnya tips untuk mengajak orang lain, sebagaimana ada kata para ulama kita bahwa lisanul maqal aqwa min lisanil lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Jadi perbuatan kita, lisan yang bernama perbuatan kita, akhlak kita itu lebih kuat pengaruhnya ketimbang
lisan kita. Maka kalau kita masih hijrah, proses berhijrah, nggak perlu banyak ceramah ke teman-teman kita, nggak perlu banyak memberikan nasihat. Kita berikan nasihat secara real, perbuatan kita. Kalau seandainya kita butuh menjelaskan, menjelaskanlah secukupnya saja. Dan dengan penuh akhlak, penuh adab. Ya. Nggak perlu terkesan menggurui. Dengan santun, dengan penuh adab, penuh akhlak, ya, 1-2 kata cukup. Dan yang paling utama kita menunjukkan dengan perbuatan kita. Maka insya Allah perbuatan ini yang kita lakukan biasanya lebih kuat pengaruhnya ketimbang lisanul maqal. Lisan yang kita gunakan untuk ceramah. Ya. Biasanya lebih kuat. Ya. Begitu juga ketika kita menghadapi orang tua kita. Ya orang tua kita nggak perlu kita gurui ya. Nggak boleh. Berdosa, terkutuk ente ya. Jadi malin kundang nanti, jadi batu nanti. Jangan, nggak perlu. Ya. Nggak post, apalagi baru hafal 1 dalil, 2 dalil, ceramain orang tua, durhaka kita tuh. Jangan. Ya. Tunjukkanlah ya hasil hijrah, buah hijrah itu dengan akhlak kita. Kita lebih santun kepada orang tua kita lebih berbakti kepada kedua orang tua kita lebih nurut kepada kedua orang tua kita selama mereka tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Selain itu kita harus nurut. Maka insya Allah nggak perlu kita ceramahin orang tua kita. Orang tua kan bisa nilai. Anak kita ya, Masya Allah, setelah bergaul dengan si fulan, jadi lebih baik, lebih nurut, lebih patuh ke kita. Itu orang tua akan respect ke kita. Maka nggak perlu kita ceramahin yang begitu. Beda kalau kita baru hijrah 1-2 dapat hadis, pelajaran dari ustadz, kita ceramahin bapak kita, wah kita pasti dilihat dengan penglihatan yang negatif. Ini anak kita kok dulu penurut, nggak suka membangkang, nggak suka nyeramahin orang tua. Itu bagus, tapi nanti ceramah itu kan, menasehati itu kan nggak mesti pakai lisan. Ya. Maka insya Allah dengan yang tadi, ya melalui nasihat perbuatan kita lebih taat kepada orang tua, lebih santun, lebih ramah, lebih berbakti. Itu lebih mengena, lebih menguat daripada kita menasihati pakai lisan. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Buya. Pertanyaan selanjutnya dari ada dari ini Buya. Bentar. Silakan. Ada dari Nur Aziz. Assalamualaikum Buya. Ada yang menilai bahwa tasawuf itu adalah sesat dan bid'ah karena pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Nah, itu bagaimana Buya dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Tidak perlu disikapi berlebihan, ya. Apalagi sampai kita debat-debatan. Ya. Orang kan bisa lihat pengaruh efek tasawuf ke kita itu, orang bisa nilai. Dan kita sendiri yang merasakan. Ya. Beda sebelum belajar tasawuf dengan sudah belajar tasawuf, kalbu kita lebih tenang, lebih tentram. Berasa nggak adik-adik gimana ketika belajar tasawuf? Lebih damai, lebih tenang, lebih mengenal Allah ketimbang sebelum belajar tasawuf. Jadi meresponnya nggak perlu kita respon marah-marah, nggak perlu. Ya, kalau kita marah berarti benar tuduhan dia dong. Berarti tasawuf itu sesat. Karena hanya orang yang marah-marah yang kemudian hanya orang sesat itu. Jadi orang sesat itu salah satunya sensitif kalau disinggung ya, marah. Kita ngapain nih marah? Ya, kita merasakan kok. Ya cukup diluruskan aja. Kalau memang seandainya cara kita menilai sesuatu dengan mengatakan bahwa semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, maka kita akan membid'ahkan banyak hal, termasuk Al-Quran yang sekarang kita baca, termasuk ilmu yang ente pelajari, Al-Quran, ilmu hadis, fikih, ya, apalagi itu semua nggak ada di zaman Nabi. Maka apakah kita akan membid'ahkan juga semua itu? Hasyalillah. Ya. Terus apa yang tersisa dari agama Islam kalau kita membid'ahkan semua itu? Jadi tidak melulu atau tidak mesti yang tidak ada di zaman Nabi kemudian kita hukumi sebagai bid'ah. Ya. Tapi sudah dipraktekkan para ulama, Nabi SAW, para sahabat-sahabat Nabi, walaupun secara kenamaannya, ya penamaan ilmu tasawuf, ilmu fikih itu kan nggak ada di zaman Nabi. Tapi secara praktek, ya mereka sudah mempraktekkan. Maka dari situlah kemudian diambil oleh para ulama kita.
dan menamakan dengan nama ini. Tasawuf sebagaimana menamakan dengan ilmu yang membahas tentang halal haram, ilmu fikih, yang membahas tentang menilai orang, ya, namanya ilmu hadis, ya, sahih, ya, dhaif, hasan, ya, dan sebagainya, itu ilmu hadis. Yang membahas tentang seputar Al-Quran, namanya ilmu tafsir, dan sebagainya. Nggak bid'ah, ya. Mungkin kalau bid'ah hasanah, iya, ya, tapi bukan bid'ah sayyi'ah. Karena bid'ah itu kan terbagi menjadi dua. Jadi nggak perlu adik-adik tersinggung, ya. Kalau dibilang bid'ah, ya, sama, sholat tarawih juga bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Jadi nggak perlu tersinggung. Ya, direspon dengan senyum-senyum aja. Ya, kalau bisa dengan santun tadi. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia nggak terima, ya alhamdulillah. Kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk menyampaikan yang benar. Ya, cukup kita yang merasakan, dan kita yang merasakan kedamaian setelah kita belajar tasawuf. Kita merasakan ketentraman, kita sudah belajar tasawuf. Jadi nggak perlu tersinggung, apalagi marah-marah. Wallahu a'lam. Ini sudah mau jam 11 di sini. Mungkin kita batasi ya pertanyaannya. Ya, ada 2 soal lagi, Bu, ya, mungkin. Yang paling penting, ya. Ambil yang baik. paling penting aja. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dalina Khairunisa, Bu, ya. Bagaimana agar kita bisa menjaga keistiqomahan seorang muslim agar tetap semangatnya dalam belajar agama Islam tetap menyala dan tetap semangat dalam menuntut ilmu di tengah-tengah amanah dan rutinitas yang Masya Allah menguras energi baik fisik maupun pikiran, Bu, ya. Baik. Tadi yang kita sudah singgung sebelumnya, sebenarnya sudah ada garis merah di sana. Yang pertama adalah kita buat lingkungan, ya, kita buat satu wadah, berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat yang sama. Cari kawan-kawan yang memang punya sefikroh dengan kita. Ya, kita bergerak sama-sama, kita saling support, kita saling memotivasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cari guru. Apalagi sekarang kan alhamdulillah dengan keterbukaan media sosial, itu mudah kita untuk ngaji. Ya mungkin bagi adik-adik sekalian, ini bukan promosi ya, tapi ya wadah kita berikan kepada adik-adik sekalian. Kalau mau ngaji, kita punya, ya. Kita wadahi, kita punya pesantren virtual, dan ini gratis, nggak perlu antum. Cukup ikutin aja channel YouTube kita, atau nanti kita bagikan link Telegram. Kalau adik-adik punya link punya Telegram, silahkan bergabung dengan kita, Darul Hikmah Institute. Ya, nanti kalau mau kita bagikan di kolom komentar. Gimana sebelum kita tutup? Nanti adik-adik bisa masuk di situ, ya, bisa bergabung, nanti bisa ikutin pelajaran-pelajaran yang mungkin sesuai dengan waktu kosong kita. Di sana kita bahas fikih, ada bahas tasawuf, ada bahas akidah, dan juga beberapa tema-tema tematik yang kita bahas. Nanti disesuaikan dengan waktu kita. Ya. Kalau kosong, Ustadz, afwan Buya, saya cuman kosong fikih, nggak apa-apa, monggo silakan. Yang penting antum ngaji, karena ngaji itu kita dapat spirit, ya, supaya untuk tetap semangat dalam beribadah kepada Allah. Kapan kita malas ngaji? Sudah malas ngaji, jauhi teman-teman soleh. Sudah, maka siap-siap diterkam oleh setan. Maka untuk supaya kita bisa semangat, ya, pertama tadi cari teman-teman yang sevisi dengan kita, yang satu tempat tinggal dengan kita, yang di lingkungan kita, ya, dan buat komunitas seperti misalnya komunitas masjid, ya, badan anak-anak muda masjid apa dan sebagainya lah, ya, antum lebih tahu lah, ya. Itu silahkan buat seperti itu untuk menjaga supaya kita tetap semangat offline. Baik, untuk permintaan teman-teman sekalian, adik-adik, saya tulis ya di kolom komentar, nanti silahkan bergabung aja. Nanti saya share Bu ya di grup WA. Oh ya, boleh. Nanti share. Nanti baik. Antum bisa ini ya dengan Akh Taufik. Baik, itu yang pertama adik-adik sekalian. Ya, cari teman-teman yang bisa mendukung sefikroh dengan kita. Punya semangat yang sama, punya kerisauan yang sama. Ya. Maka berkumpul, ya, buat wadah. Kalau adik-adik punya akses yang dekat dengan ustadz-ustadz yang sekitar itu, nggak apa-apa. Ya, mungkin sebulan sekali undang ustadz. Ya, setiap pekan bikin kegiatan, ya, kegiatan yang bisa menguatkan, ya, ahwal kondisi kolbu kita. Misalnya apa? Ya, bikin ngaji, ya, bikin grup. Nanti kita ngaji yuk. Ayo kita
capai target setiap hari 1 juz, nanti dikontrol. Nah, gitu. Itu salah satu wasilah aja supaya kita bisa istiqomah ya di tengah lingkungan yang mungkin kurang mendukung, tapi alhamdulillah dengan berteman dengan atau berkawan dengan orang-orang yang satu fikroh dengan kita, insya Allah bisa menjaga semangat kita dalam baik beribadah kepada Allah maupun menuntut ilmu. Kedua adalah cari guru supaya guru ini tetap membimbing kita, tetap monitoring ya. Terus ya cari guru supaya bisa membimbing, kemudian bisa mengarahkan kita ya. Karena guru ini penting, walaupun kita berkawan ya, bisa jadi nanti ada bisikan setan, kita terlalu semangat tapi kita nggak punya ilmu, akhirnya kita membuat sesuatu yang di luar, sudah offside. Nah, maka butuh guru supaya nanti membimbing kita, mengarahkan kita ya. Dan nanti juga sewaktu-waktu kita bisa undang guru kita untuk mengaji, mungkin sebulan sekali ya, kita minta waktunya supaya kita saling menguatkan, khusus komunitas kita itu ya, saling menguatkan dan saling memotivasi satu sama lain. Ya, insya Allah dengan 2 cara itu insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diistiqomahkan dan jauh dari bisikan-bisikan setan, insya Allah. Baik. Syukuran Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ini terakhir Bu, ya. Ya, terakhir. Ya, silakan. Ada dari Andini. Nah, begini Bu ya. Orang tua saya itu menyuruh saya untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang umum. Sedangkan saya sendiri ingin melanjutkan sekolah untuk memondok di suatu pesantren. Nah, apa yang harus kita pilih Bu ya? Baik. Kalau orang tua kita termasuk orang tua yang visioner, dalam artian terbuka, ya, maka coba kita kemudian diskusikan kembali dengan orang tua. Ya, pendekatan antara anak dengan orang tua. Ya, kita jelaskan apa keinginan orang tua sebenarnya apa, dan jelaskan keinginan kita. Ya, nanti kan Bapak kalau sekolahkan saya atau ibu atau bapak atau ibu sekolahkan saya ke pesantren, kan manfaatnya juga kembali ke bapak ibu. Nanti kalau sudah wafat ada yang mendoakan. Ya. Mana bapak pilih? Anak yang mungkin nanti kalau sudah bekerja, ya karena misalnya disekolahkan di kampus umum dan nanti dapat pekerjaan, motivasi utamanya adalah pekerjaan. Mana bapak pilih? Dapat anak yang mungkin secara finansial dia bisa membantu kita. Setiap bulan dikirim duit, tapi tidak ada komunikasi setelah itu. Cuman ngirim duit, nih, duit. Setelah itu mengabaikan kita. Atau anak yang walaupun kasihan secara ekonomi, finansial, secara pekerjaan mungkin ya pas-pasan, tapi senantiasa hadir bersama kita, ya. Kemudian berbakti ke kita. Mana Bapak pilih? Pasti orang tua yang normal akan pilih yang kedua. Tentu dengan penyampaian yang santun ya. Karena dia akan merasakan di masa tua itu, dia merasa kehilangan. Orang tua itu nanti dia akan merasakan bagaimana kalau anak-anaknya sudah menikah, itu dia tidak akan kesepian. Kalau anaknya motivasi utamanya hanya pekerjaan, nanti akan ditinggalkan. Setelah itu nggak ada lagi komunikasi. Ya. Dan orang tua akan merasa kesepian. Ya. Atau misalnya, kalau memang orang tua kita ngotot, oh kamu harus masuk kampus umum. Oke, nggak apa-apa. Masuk kampus umum, tapi cari nanti teman-teman yang mungkin satu semangat dengan kita, karena kan setiap kampus pasti ada semacam gerakan-gerakan dakwah ya oleh teman-teman kita, tapi cari yang aswaja, jangan cari yang selain itu ya, nanti kita tersesat. Nanti cari yang aswaja, kumpul sama mereka, pasti nanti ada kegiatan-kegiatan, di antaranya nanti kegiatan misalnya mendatangkan ustadz, kegiatan baca kitab, belajar bahasa Arab dan sebagainya, macam-macam kegiatannya. Nggak apa-apa kalau memang orang tua sudah ngotot ya, dan kita sudah, ya Allah, sepertinya memang orang tua sudah ngotot, ya udah kita banggakan orang tua kita sami'na wa ta'na, tapi kita tetap mencari ya, kita tetap masuk ke kuliah itu. Tapi kalau orang tua kita masih terbuka dalam artian visioner dan mau menerima masukan-masukan, coba diskusikan kembali. Ayah, ibu, saya ini sebenarnya punya kecenderungan di sini loh. Ya. Saya khawatir nanti mengecewakan orang tua. Kalau seandainya saya dipaksa masuk ke kuliah umum, tapi bukan jurusan saya, bukan keahlian saya, akhirnya apa? Akhirnya lama lulus ya. Kan nanti ujung-ujungnya mengecewakan orang tua. Dan saya nggak mau mengecewakan
bapak dan ibu. Maka saya pilih yang saya paham, yang saya mampu. Nih pesantren atau ini ya jurusan ini terserah antum sesuai dengan jurusan. Insya Allah ya saya tidak akan pernah mengecewakan bapak ibu kalau saya dimasukkan ke kampus atau satu jurusan yang sesuai dengan minat kecenderungan saya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau seperti itu penjelasan kita, masukan kita ke orang tua kita, mudah-mudahan dia atau orang tua kita bisa terima. Sebelumnya kita doa dulu kepada Allah ya, minta supaya dilembutkan hati orang tua kita. Ya, bacain doa, ya Allah lembutkan hati orang tua kita supaya mau menerima ya masukan saya. Mudah-mudahan dengan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita kembalikan kepada moderator kita. Fadhal silahkan. Insyaallah, tabarakallah. Jazakumullahu khairan katsiran Buya atas penjelasan dan juga tausiahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir Buya, sebelum kami menutup acara ini, kami ingin meminta doanya dari Buya untuk kami selaku para remaja, untuk kami selaku para anggota dan juga pengurus Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat, dan tentunya untuk kami semua selaku peserta Daurah Ulumul Islamiyah ini, supaya kami itu bisa tumbuh menjadi seorang yang berakhlakul karimah Buya, yang dapat sepenuhnya menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan juga menjauhi larangannya, dan juga bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan juga bangsa. Dan tentunya juga kami ingin meminta nasihatnya dari Buya supaya kami bisa tumbuh menjadi seseorang yang seperti itu Buya. Baik, kita berdoa bersama ya adik-adik sekalian supaya lebih berkah pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi hari terakhir kita dalam rangka menuntut ilmu, tapi justru menjadi awal kita sebagai pemantik semangat untuk terus belajar, terus mencari jati diri kita. Dan jati diri kita itu bukan dicari di tempat yang lain, tapi di tempat yang seperti inilah kita akan menemukan jati diri kita. Mari sama-sama adik-adik sekalian, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada 1-2 dari doa yang kita panjatkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا في طاعتك يا رب اللهم وفقنا في طاعتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Amin. Baik, silakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukran Buya atas doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan Buya, tausiah yang telah diberikan Buya, ilmu yang telah diberikan Buya kepada kita semua dibalas kebaikan dan juga pahala yang berkali-kali lipat untuk Buya Zulfikar Harun, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Peserta semuanya, saat Sesi ini foto. kita sudah Untuk selesai. sesi foto. Oh, baik. Mohon izin Buya untuk sesi foto sebentar. Oh ya, baik. Silahkan dihidupkan semuanya. Tafadhalu.
Baik, dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, jazakumullahu khairan Buya. Ya, Afwan. Udah selesai. Baik, silahkan. Saya berarti izin pamit ya. Saya Iya, izin Buya. pamit. Ya, Syukran, silakan Buya. bagi adik-adik yang mau atau ingin bergabung dengan kami di Darul Hikmah Institute, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dengan senang hati kami menerima antum semuanya. Silakan bergabung di Telegramnya ya, atau silakan langsung subscribe YouTube kita, Darul Hikmah Institute, ada di YouTube ya, insyaallah. Baik, saya izin pamit ya. Semoga bisa bertemu dengan antum lagi, baik secara offline maupun online ya. Amin. Baik, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Baik, para hadirin semua, alhamdulillah materi kelima yang telah disampaikan oleh Buya Zulfikar Harun telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan istirahat terlebih dahulu dan kemudian nanti Ada ujian dilanjutkan. Iya, akan dilanjutkan dengan ujian daring, yaitu ujian untuk materi keempat dan juga materi ke-5. Ya. Sekian ya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti sore ada materi khusus untuk muslimah ya. Yang cowok gak boleh masuk. Terima kasih. Ya.